Assalamualaikum, saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Mohon di-share PPT-nya Pak Dokter. Siap. Ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Tri Winarno atas penjelasan dan pemaparan materinya. Selanjutnya, sepertinya Pak Dr. Sutomo masih belum bergabung. Baik, Bapak Ibu, karena sambil kita menunggu pemateri yang masih belum bergabung, saya buka sesi tanya jawab, kita diskusi terlebih dahulu sambil nanti kalau misalkan ada pemateri yang masih belum dan bergabung, kita lanjutkan materi lagi. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya buka untuk termin pertama 2 sampai 3 penanya terkait dengan diskusi kita pada siang hari ini terkait dengan pajak dan PNBP Minerba ini. Apakah memberatkan dunia usaha pertambangan atau justru sebaliknya gitu kan. Silakan saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu. Tadi sudah ada yang menggunakan fitur raise hand ya. Kalau tidak salah Bapak Wirdan, silakan monitor Pak Wirdan. Baik, terima kasih. Baik. Silakan. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tadi pembahasan yang disampaikan oleh pemateri kita, luar biasa sekali. Menarik tema kita pada siang hingga sore hari nanti terkait dengan pajak dan PNBP Minerba memberatkan dunia usaha pertambangan atau tidak. Nah, saya hendak memaparkan suatu kasus terlebih dahulu, di mana kasus terkait dengan PNBP. Ini menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Akbar terkait dengan bagaimana PNBP dipaparkan. Terus kemudian juga tadi dipaparkan oleh mohon maaf Mas Narto, Pak Sutomo sudah bergabung. Mohon maaf Mas Wirdan. Baik, saya skip dulu Pak Wirdan ya, nanti boleh bergabung setelah pemaparan dari Pak Dr. Sutomo. Selamat siang menjelang sore ini Pak Dr. Sutomo, monitor. Halo, selamat siang. Apakah baik? Sepertinya masih dalam proses ya, Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Pak Lukman selaku Direktur Insip dan moderator serta dari kawan-kawan narasumber maupun peserta yang lain. Saya di sini sebenarnya ingin memberikan semacam pandangan bahwa bagaimana PNBP maupun pajak-pajak di pertambangan ini menurut hemat saya belum clear proses pemungutannya dan maupun jumlahnya, dan saya kira nanti akan mengalami, saya pernah mengalami hal yang tidak mengenakan. Kalau tadi saya mengikuti paparan dari Bang Tri, ini Bang Tri ini yang banyak membantu dulu saya ya, kebetulan punya hutang PNBP yang besar waktu itu, sehingga hidup saya tidak bisa diperpanjang. Nah ini mudah-mudahan tidak terulang lagi ke depan. Pada saat itu perbedaan cara mungutnya saja menyebabkan temuan BPK dan BPKP itu sangat signifikan perbedaannya. 2011, 2012 saya diaudit waktu itu oleh BPK dan BPKP. Temuan BPKP itu 18M, sementara temuan BPK itu 6M. Ini kan sangat berbeda. Perbedaannya di mana? Karena waktu itu 5% kali harga patokan mineral. Itu versi BPKP. Sementara untuk versi BPK, 5% kali real harga jual. Nah ini mesti clear ini, kalau menurut saya ya. Karena sekarang HPM
yang ditetapkan oleh negara, dan itu landasan hukumnya jelas, dan itu saya kira kawan-kawan dari APNI itu selalu merilis HPM itu per bulan. Mohon maaf ya, itu nggak diikuti, belum diikuti mungkinnya, belum. Nah, contoh ini saya berikan. Kami di Kolaka itu harga beli sekarang oleh para IUPK itu kadar 18 misalnya ini ya, hanya $42. Contoh ini ya, walaupun HPM yang ditulis oleh pemerintah dan itu dirilis terus oleh APNI saya kira, itu mungkin di harga $60. Nah, ini 10% dikali $60 atau 10% kali harga $42. Nah, ini harus clear gitu. Dan yang menikmati selisih 42 ke harga 60 itu kan bukan pemilik IU, tapi pemilik IUPK dan smelter gitu yang menikmati. Oke? Nah, jadi antara 60 ke 42 itu berarti $18 toh selisihnya. Nah, itu siapa yang bayar selisih PMBP itu yang 10%. Begitu juga pajak. Pajak kemarin ketika kita buat laporan pajak itu sekarang itu boleh dibayar oleh UP, boleh dibayar oleh smelter. Kalau kami yang bayar sebagai UP, katanya di reimburse nanti ke pemilik smelter. Tapi faktanya yang terjadi, kami belum tahu prosedur reimburse-nya itu seperti apa. Saya sekarang bayar pajak PPN loh, 11%. Ya, khususnya PT Dharma Bumi Kolaka itu bayar PPN 11%. Kalau tadi disampaikan bahwa yang membayar itu adalah smelter. Saya tanya smelter, boleh dibayar oleh pemilik IUP, tapi di reimburse ke IUI melalui IUPK. Nah, kadang-kadang IUP itu tidak berkontrak dengan smelter loh. Contoh ini ya, contoh. Misalnya Virtu. Virtu itu ada anak perusahaan dia, namanya KSM dan SKM. Nah, kemudian SKM dan SKM dengan apa namanya KSM ini biasa membeli dari trader. Ya, kemudian trader ini membeli kepada IUP. Nah, seluruh pajak PPN itu nanti ditagihkan ke smelter. Nah, mohon maaf ya, kadang-kadang IUPK ini trader, kalau trader smelter itu gampang kita cari karena memang dia punya tempat yang gampang kita dapat lah. Tapi kalau trader di bawah trader itu susah. Nah, ini nanti ketika nanti ditagih kami pajak, trader ini berubah nama atau udah kabur, kita susah nanti nih. Nah, jadi kalau menurut saya lebih bagus ada ketegasan bahwa pemotongan pajak PPN 11% itu nggak usah dibebankan QOP, langsung di smelter aja semua. Mudah-mudahan ada kawan-kawan dari KPP pajak di sini ya, terutama kami di Sulawesi Tenggara, itu masih proses pemungutannya itu masih sangat tidak rapi. Kalau menurut saya tidak tertib. Kami disuruh bayar PPN juga untuk penjualan nikel. Padahal menurut kami PPN itu adalah kewajibannya dari IUI. Menurut kami ya. Tapi kami ditagih juga. Nah itu. Belum lagi, mohon maaf nih. Ada juga pungutan di luar dari yang diminta negara nih. Ini juga menurut saya perlu juga ditertibkan, ini besar juga jumlahnya. Kalau kawan-kawan di sini pelaku tambang pasti mengalami. Nah, gitu. Itu semi resmi sebenarnya. Gitu loh. Nah, ini bagaimana? Saya pernah mengalami juga itu. Saya setor PMBP 8 miliar lebih, nggak nyampe ke negara. Karena dianggap apa namanya? Istilahnya waktu itu di Dinas SDM apa namanya? Pendapatan daerah dari sektor pertambangan. Nah, setelah kita cek di tempatnya Bang Tri tadi, wah nggak ada pungutan begini, katanya. Itu pungli. Saya coba lapor di Saber Pungli. 2 tahun nggak ada realisasi juga. Habis waktu ngurusnya. Tidak kembali juga uang itu.
PNBP tetap kita bayar. Nah, gitu. Nah, kemudian tagihannya itu dari temuan BPK dan BPKP berbeda. Yang mana mau diikuti? Itulah. Kita tidak bisa salahkan Minerba karena Minerba itu kan hanya menerima duit. Tapi yang mengaudit juga tidak paham. Nah ini kalau bisa auditor juga ke depan ini harus dihadirkan gitu loh, terutama BPK dan BPKP. Gitu loh. Jangan sampai nanti mereka menghitungnya dari HPM. Ya saya nggak tahu ya, memang 10% kali HPM PNBP kalau sekarang ya. Kalau dulu HPM kali nilai jual dulu ya, zaman dulu itu seperti itu. Tapi sekarang HPM kali 10% kali HPM. Nah ini kalau 10% kali HPM berarti kan 10% kali $60 nih. Tapi kalau 10% dikali harga jual, ya kami jualnya 42 aja. 10% kali 42. Nah, siapa yang bayar selisihnya? Nah, ini perlu kita diskusikan. Karena $18 kali 10% itu $1,8 kali 100.000, banyak juga duit itu. Kira begitu. Nah, itu mungkin dari saya. Mohon kalau memang ada tindak lanjut tentang perhitungan pajak yang lebih detail ke depan, ini penting untuk kita bahas soal PNBP, kemudian soal pajak, soal PPH. Ini belum PBB, kita kena PBB juga loh, tambang itu. Walaupun nggak ada bangunan di lapangan, ditagih PBB-nya. Nah, itu mudah-mudahan ada dari Dirjen Pajak di sini, itu kita pengen clear. Kita nggak mau nanti di belakang hari, baru kita diaudit, dan berbeda-beda dia punya hasil temuan. Kira-kira gitu dari saya, untuk menjadi bahan diskusi, sehingga ketika tambang itu sudah, kita mau nyaman tidur, tiba-tiba hutang sekian miliar gitu, 18M. Nggak tidur kita, Pak. Kalau temuan BPKP bilang 16 miliar, mau diputihkan itu bertahun-tahun nggak putih-putih, itu hitam terus perusahaan, sampai nggak bisa diperpanjang. Hidup saya itu 4 tahun, Pak, baru bisa diperpanjang gara-gara utang PBP. Nah ini ke depan saya nggak mau lagi begitu. Jangan kita di penambang yang disalahkan gitu loh. Padahal karena kita tidak clear penjelasannya. Ya mungkin kayak Bu Medi tadi bilang, anggaplah kita ini anak TK yang nggak tahu apa-apa, tolong diajari kami gitu. Kami taat hukum dan taat, tapi juga mohon maaf, ini besaran pajak dan PNBP ini menurut saya ini terlalu gede, menurut saya terlalu besar. Ya. Dulu hanya 5% dikali harga jual dulu ya. Sekarang 10% kali HPM, ditambah PPN 11%, ditambah PPH 1,5%. Hitungan saya itu 23,5%. Nah, kalau menurut saya itu udah, ya kalau di agama saya, agama Islam itu 2,5% zakat itu. Ini 23,5, menurut saya ini banyak orang nanti yang sembunyi pajak, Pak. Daripada bayar gede-gede gitu, ya mohon maaf ya dari Dirjen Pajak. Coba dikecilin aja itu pajaknya, PNBP-nya, supaya orang ya banyak taktik mengurangi loh. Nah, itu merugikan negara menurut saya. Lebih baik kecil, pasti prosesnya, pasti tidak memberatkan. Menurut saya, ya sekarang HPM itu juga naik turun, ya. Di April misalnya sekian $, tapi ini kan tidak di tahun ini, nanti turun lagi nih, pajaknya tetap segitu. Itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi mohon diskusi ini bisa memberikan pencerahan ataupun tindak lanjut kalau diperlukan, perhitungan PNBP. Kalau tadi perhitungan PNBP saya kira yang disampaikan oleh Bang Tri itu saya kira udah cukup clear, kami udah paham 10% kali ini. Tapi kalau pajak ini Bang, terus terang kami masih bingung itu. Saya punya staf pajak itu sampai kita rekrut juga konsultan pajak, itu pun mereka belum tidak pede bahwa nilainya segitu. Ketika diaudit nanti nggak pede bahwa kita memang harus bayar segitu, mungkin nanti lebih dari itu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sutomo. Jadi Pak Dr. Sutomo ini Bapak Ibu merupakan Ketua Umum Serikat Pendidikan Indonesia. Tadi banyak hal yang bisa kita diskusikan pada sore hari ini, khususnya Pak Sunarto tambah boleh. Oh, Dari baik, Pak silakan, Tomo tadi. Bu Medi. Mungkin betul kita ini kan semua taat pajak, tapi boleh nggak kami menyampaikan bahwa para penambang kok terlalu banyak beban kewajiban? Pertanyaannya, di industri hilir kewajibannya apa ya? Karena PNBP dibebankan ke kita, kemudian mereka begitu banyak diberikan fasilitas. Salah satu pabrik saat ini sudah mendapatkan fasilitas KBN. KBN itu bebas pajak, bebas banget pajak. Nah, kita pengusaha lokal dibebankan lebih besar mengenai kewajiban ke negara, pengusaha asing kok dibebaskan kebanyakan, gitu ya? Ya ini nggak fair, gitu loh. Ya, untuk Indonesia kok mereka berusaha di Indonesia, tapi apa sih yang didapat oleh negara dan kenapa sih pengusaha daerah, pengusaha lokal yang dibebankan lebih besar? Mungkin itu masukan dari saya, Pak Sunarto. Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan ya dari Dirjen Pajak. Bebankan juga dong mereka. Biaya ekspornya dibebankan dong. Biaya masuknya dibebankan dong. Loh ini untuk negara kok. Ya. Nah, ini yang menjadi kecemburuan kita juga, gitu loh. Kewajiban kita terlalu banyak. Kewajiban mereka apa? Baik. Itu yang harus dipertanyakan lagi, gitu ya. Baik, terima kasih Bu Medi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya pada diskusi kali ini, webinar kali ini, kami sudah mengundang Bapak Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak ya Kementerian Keuangan RI. Namun beliau masih ada agenda lain mendadak sehingga sampai saat ini masih belum bergabung bersama kita. Sehingga sangat menarik seandainya Pak Suryo Utomo ini bisa bergabung, kita bisa berdiskusi lebih dalam terkait dengan pengaturan pajak dan PNBP ini di sektor pertambangan. Sebelum saya buka kesempatan tadi, mohon maaf Bapak Muhammad Wirdan ya yang bergabung agar lebih nyambung. Mungkin saya persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Tri Wirnano untuk menanggapi tadi beberapa tanggapan dari Pak Dr. Sutomo dan juga Bu Medi Catherine karena perwakilan pemerintah di sini dari Pak Dr. Tri Wirnano. Monitor Pak Dr. Tri, apakah masih bergabung? Ya Pak. Baik. Ya Pak. Dipersilakan Pak, tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Dr. Sutomo, juga ada tambahan dari Bu Medi Catherine. Dari Pak Dr. Sutomo antara lain tadi terkait dengan pemungutan yang tidak tertib, pajak yang tidak tertib di khususnya di kegiatan usaha pertambangan di nikel Pak ya. Bagaimana tanggapan dari Bapak? Termasuk tadi mengenai PNBP itu yang HPM. Ketika HPM sudah ditetapkan tapi buyer atau pembeli smelter itu tidak menaati itu gitu. Malah harganya di bawah itu gitu. Tapi kemudian PNBP-nya tetap dihitung berdasarkan harga HPM. Bagaimana tanggapan Pak Dr. Tri terkait dengan itu? Silakan Pak Dokter. Ya, makasih Pak Moderator, Pak Sunarto. Ya, saya pada kesempatan kali ini nanggepin nggak pas juga kalau misalnya saya nanggepin yang pajak ya. Saya yang pertama nggak kompeten, yang kedua saya nggak mewakilin itu, kira-kira seperti itu. Kalau terkait PNBP, saya rasa clear dan beberapa kali memang difasilitasi. Saya pikir Bu Medi juga sudah beberapa kali difasilitasi terkait dengan penjualan nikel menggunakan HPM. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik. Dan saya rasa terkait dengan perhitungan dan lain sebagainya, seperti yang disampaikan saya sampaikan di paparan saya bahwa ujung dari ini semua di Undang-Undang 3 tahun 2020 muaranya adalah semakin hilir pengenaan royalti itu semakin rendah. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dr. Tri. Bapak Akbar, apakah masih bergabung, Pak? Monitor, Pak Akbar Susamto mungkin bisa menanggapi juga tadi beberapa yang disampaikan oleh Pak Dr. Sutomo dan juga Bu Medi. Ini keluhan dari pelaku usaha, Pak. Baik, silakan Pak Akbar Susamto. Saya bisa memahami keluhan-keluhan beliau. Gitu jawaban saya kira-kira. Gitu. Saya bisa memahami keluhan-keluhan beliau itu. Ya, jadi
ya itu yang harus kita perbaiki bersama-sama, saya kira gitu ya. Itu kalau saya katakan saya tidak setuju, saya salah gitu ya. Saya harus mengatakan saya memahami keluhan-keluhan beliau. Dan memang itu terjadi di lapangan gitu ya, yang harus kita perbaiki bersama-sama. Gitu Pak Sunarto. Gitu ya. Tapi saya bukan pelaku nih, sehingga saya mungkin tidak seperti Bapak Ibu sekalian yang benar-benar merasakan itu. Tapi saya bisa paham. Gitu. Baik, terima kasih Pak Akbar. Sebenarnya yang lebih kami harapkan sebenarnya pada siang sampai sore hari ini hadirnya Pak Suryotomo, tapi hingga saat ini mohon maaf Bapak Ibu, beliau belum bisa bergabung. Jadi selanjutnya kembali saya buka sesi tanya jawab. Silakan tadi yang sempat terpotong, terskip pada Pak Wirdan. Monitor Pak Wirdan. Nah, baik, sebelum Pak Wirdan ini juga ada Pak Joko Wijatno. Silakan Pak Joko. Bisa nyalakan kamera dan audionya, Pak. Terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan. Saya dari Asosiasi Pertambangan Indonesia atau IMA. Kalau kita pelajari di Asia, kita ini termasuk pengenaan pajak yang tertinggi. Boleh dicek. Dan pemerintah sudah mengambil bagiannya dari data-data yang saya terima dari Freeport, dari Vale, dan sebagainya, dari PKP2 Batubara, itu sudah 64% daripada keuntungan diberikan kepada negara. Nah, kalau sekarang dinaikkan lagi, kalau kita belajar ilmu ekonomi, apakah mungkin dengan keuntungan 30% itu melakukan konservasi, melakukan pengembangan, dan seterusnya. Jadi pemerintah dalam hal ini, menurut Pak Justinus ada, mungkin bisa memberikan arahan kenapa di Indonesia begitu tinggi. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Atau dari pajak bisa menerangkan kenapa kita harus tinggi. Kenapa? Setiap 2 billion US dollar itu akan menyerap kira-kira 10.000 tenaga kerja. Kalau nggak ada investasi karena ketakutan dengan pajak, kapan Republik ini menjadi, katakanlah, tahun emasnya? Maju mundur, ya nggak karu-karuan. Sehingga kita perlu menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan kesempatan berusaha. Karena apa? Tingkat kesempatan berusaha di Republik ini masih jauh dari yang kita impikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko Wijatno tadi menyampaikan terkait dengan pengenaan pajak jika dibandingkan di beberapa negara di Asia ini, khususnya di sektor pertambangan termasuk tertinggi. Jadi harusnya ini yang paling kompeten nanti tadi saya sampaikan adalah dari Ditjen Pajak ya. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin ada tanggapan lagi dari Pak Dr. Tri Winarno dan juga Pak Akbar nanti. Terus yang kedua, silakan Bapak Wirdan Muhammad. Baik, terima kasih. Ya, tadi yang sempat ke-skip ya. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Sunarto atas kesempatannya. Terpotong tadi, saya hendak bercerita dari suatu kasus di mana dalam hal ini mengenai PNBP ya Pak ya. Tadi sempat disampaikan bahwa seringkali praktik di lapangan terdapat perbedaan perhitungan terkait dengan PNBP ini. Nah, di suatu kasus ada suatu perusahaan, menurut keterangan dari pihak perusahaan itu ada perbedaan mengenai perhitungan PNBP, di mana dari dari IUP yang dia miliki atau izin yang dia miliki untuk dilakukan pertambangan itu baru sekitar 5% atau 10% yang baru digunakan, dan hal itu kemudian dari pihak pemerintah mengenakan PNBP itu dari luasan IUP yang dia punya, sehingga penggunaan terdapat perbedaan perhitungan antara pihak pengusaha dan juga pemerintah seperti itu. Nah, kemudian atas kasus tersebut sehingga menjadi tumpukan utang PNBP. Nah, dalam hal ini pemerintah istilahnya bertindak represif dengan mengkriminalisasi kasus tersebut sehingga menjadi kerugian negara, dan hal ini tentu menjadi pukulan telak bagi para pengusaha yang sekiranya masih punya peluang untuk
bisa mempertahankan usahanya dengan berunding terlebih dahulu dengan pemerintah terkait dengan perbedaan perhitungan tersebut. Nah, dalam hal ini pihak perusahaan tersebut secara tidak langsung tanda kutip itu dikriminalisasi dengan dikasuskan istilahnya dengan tanda kutip dipidanakan dengan alasan merugikan keuangan negara, merugikan negara istilahnya dengan penunggak PNBP tersebut. Menanggapi kasus tersebut, bagaimana tanggapan pemateri terkait dengan kasus yang semacam ini mungkin masih ada di lapangan ataupun telah terjadi namun tidak terlalu difokuskan oleh publik seperti itu. Itu aja Pak Sunarto, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wirdan. Tadi Pak Wirdan menyoroti terkait dengan kasus perbedaan perhitungan PNBP. Menurut paparan beliau tadi, yang dibayarkan berdasarkan yang dilakukan kegiatan operasi produksi sekian hektar, tapi versi pemerintah itu harusnya seluruh luasan IUP. Gitu. Nah, silakan untuk yang ke selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa melalui chat. Saya tunggu. Ya, karena masih belum ada, silakan untuk memberikan tanggapan. Lagi-lagi saya persilakan kepada Pak Dr. Tri Winarno untuk memberikan tanggapan tadi terkait dengan pertanyaan dari Pak Joko dan juga Bapak Muhammad Wirdan. Ya, terima kasih. Pak Joko ini main brooder, Pak. Main brooder. Ya, Pak Joko. Tadi Pak Joko nggak nanya ke saya, rasanya ke pajak ya. Iya, pajak Pak. Tapi mungkin ada tanggapan juga dari Pak Tri, karena dari pajak masih belum bergabung Pak. Pak, rasanya nggak pas Pak, kalau saya dipaksa untuk jawab yang pajak Pak. Baik. Karena, iya. Karena nggak pas aja sih. Baik. Ya Pak Joko. PNBP-nya juga harus turun, jangan terlalu mahal. Oke, di kopi Pak. Saya Pak Joko, ya. jangan bukan turunin PNBP, bagi dua dong PNBP-nya, satu PNBP dibagi kalau 10%, setengah ke tambang, setengah ke smelter, adil kan? Ya Pak Justinus bisa memberikan pandangan itu. Beliau ahli pertambangan. Nggak hadir Pak beliau. Oh enggak, beliau. Waduh. Iya. Karena beliau yang membandingkan keadaan PNBP perpajakan di Asia. Ada bukunya itu. Jadi mau investasi enggak? Atau mau dinaikkan Pak investasi di kita? Kalau pajaknya tinggi siapa yang mau masuk? Iya kan? Baik. Jadi prinsipnya seperti yang disampaikan oleh Bu Medi, negara sejahtera, Pak Tri juga pegawainya bisa menikmati, kemudian rakyatnya juga sejahtera, pengusahanya masih bisa bernafas, jangan dijadikan kuda beban begitu. Jadi masih ada kesempatan untuk mendapatkan, ya kan orang kerja pengennya bisa mempersiapkan masa tuanya. Kalau yang pegawai negeri seperti saya harus puas dengan 4 juta pensiun kan. Tapi kalau teman-teman yang lain kan pikirannya mungkin punya pesawat pribadi dan sebagainya, dan itu sah-sah saja gitu. Tapi dengan Joko kok curhatnya gede-gedean sih Pak Joko. Baik Pak Joko. Ya, begitulah ya. Mau nyekolahkan anak ke Inggris kayak pengusaha-pengusaha itu saya nggak bisa. Terpaksa anak saya dapat LPDP kan. Sedih juga saya. Gitu. Tapi ya udahlah, salahnya nggak jadi pengusaha tapi jadi buruh, ya kan? Ya. Baik. Terima kasih Pak Joko. Sayangnya pertanyaan Pak Joko tadi yang pertama masih belum bisa terjawab dengan sempurna karena mohon maaf sekali lagi dari Dirjen Pajak masih bisa belum bergabung dengan kita pada webinar kali ini. Baik, terima kasih Pak Joko. Terima kasih juga Pak Tri. Mohon maaf Pak Tri, karena memang sekali lagi dari pajak masih belum bisa bergabung Pak. Kalau dari Pak Akbar, apakah ada tanggapan Pak? Ya Pak Narto gini, saya berikan komentar dari sudut pandang yang netral. Baik, silakan Pak. Saya kira gini, kalau soal angka itu memang pasti perdebatannya ramai gitu. Hitung-hitungannya mesti nanti akan detail-detail macam-macam gitu pasti ramai. Tapi saya kira saya perlu juga berikan keseimbangan bahwa ini konteksnya bukan rugi nggak rugi kok ini semuanya. Konteksnya itu soal untungnya banyak sama sedikit.
gitu ya. Jadi jangan kemudian kayak seolah-olah udah kayak rugi beneran, gitu ya. Jadi kalau saya pengusaha percaya deh, gitu ya. Walaupun tadi keluhannya itu bahwa ini angkanya gede-gede gitu, itu masih banyak yang pengen masuk, gitu. Itu kalau pakai logika orang ekonomi, gitu ya. Ketika masih banyak pelaku ingin masuk ke pasar, itu artinya masih economic profitnya itu masih di atas nol, gitu ya. Artinya dia itu masih lebih tinggi daripada yang seharusnya. Gitu ya. Baru nanti ketika udah mentok lagi nggak ada yang mau masuk lagi, itu baru ekonomi sama dengan nol. Gitu ya. Jadi sebenarnya posisi sekarang ini ekonomi profit lebih dari nol, gitu ya. Economic profit itu sudah memperhitungkan opportunity cost ya, bukan sekadar financial cost, dia sudah memperhitungkan opportunity cost, termasuk misalnya kalau saya punya uang 1 triliun, mendingan tak investasikan di tambang atau tak investasikan ke perbankan atau tempat yang lain. Ketika masih ada pengusaha yang masuk ke situ, itu pakai logika orang ekonomi, berarti economic profitnya masih di atas nol. Gitu. Sehingga bahasa saya ini bahasanya bukan soal rugi dan nggak rugi, ini bahasanya hanya soal untung banyak atau untung sedikit. Gitu kalau saya, gitu ya. Ini sekedar memberikan sudut pandang yang lain lah, biar forumnya jadi agak lebih intang gitu. Walaupun ini sayangnya yang dari teman-teman dari pajak nggak ada, gitu ya. Baik, terima kasih Pak Akbar. Memang betul Pak, buktinya hingga saat ini banyak ini masih yang cari yuk Pak. Baik, silakan kalau Pak Dr. Sutomo, apakah ada tanggapan Pak? Silakan. Ya, jadi mungkin ini kan dua hal yang berbeda ini yang dibahas ya. Jadi mungkin karena tidak ada yang mewakili Dirjen Pajak, saya saran mungkin hasil seminar ini khususnya berkaitan pajak, kita atau mungkin dari INSIP mewakili untuk memfasilitasi kami untuk bisa beraudiensi dengan Dirjen Pajak gitu, terkait masukan-masukan tadi. Sehingga khususnya pajak ini menurut saya itu belum clear, khususnya pajak PPN 11% itu yang dikenakan kepada penambang dan direimburse ke ke smelter. Itu saya udah bayar pajak sekarang 11% dari nilai HPM. Saya nggak tahu itu benar aturannya atau enggak. Yang jelas saya udah nggak mau lagi seperti yang masa lalu bahwa kita dikejar dengan ini saya butuh penjelasan mungkin dari narasumber selain Patri ya, karena Patri memang khususnya PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Yang banyak bermasalah ini pendapatan negara ada. Ya, pajak itu banyak banget ya. Ada PPN 11%, ada PPh 23, ada PPh badan, ada pajak bumi dan bangunan. Ini nggak jelas perhitungannya. Kita butuh penjelasan yang clear dari Dirjen Pajak. Sayangnya nggak datang gitu. Nah, jadi saya mengajukan saya mengusulkan mungkin perwakilan dari APNI atau perwakilan juga dari kami penambang, dari INSIP, kita ingin memperjelas proses jumlahnya berapa, kemudian dikali berapa, siapa yang bayar, itu yang nggak clear. Saat ini yang kami rasakan ya, yang sampai seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya, ketika auditor BPK turun, BPKP turun, bahkan Orsus KPK pernah turun, itu beda-beda temuannya, dan kita harus ikuti semua, gitu. Kalau kita nggak ikuti, berbahaya. Nah, mungkin tadi ada juga pertanyaan dari teman-teman tadi itu yang menanyakan mengenai luasan yang ditambang. Anggaplah misalnya 10 hektar atau 100 hektar, IUP-nya 2.000 hektar, tetapi yang ditagihkan adalah 5.000 hektar. Ini berkaitan dengan PMBP kehutanan ya. Mungkin tidak pas juga kalau dari Minerba yang jawab. Karena PMBP itu bukan hanya dari PMBP Minerba, ada PMBP kehutanan. Nah, ini juga perlu ditanyakan dari luasan IPPKH yang ditagihkan atau luasan yang dibuka. Karena ada kasus di Sulawesi Tenggara, bukan lahannya itu belum 5.000 hektar, tapi yang dikejar dia 5.000 hektar dikali sekian rupiah. Itu PMBP kehutanan. Dan setahu saya sampai sekarang IPPK-nya dicabut dan orangnya tersangka gitu dari pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Nah, ini kan kalau pengusaha udah tersangka begini kan kita tidak bela ya teman-teman. Tapi saya kira nggak fair juga ya. Dia hanya membuka 200 hektar, tapi yang dikejar adalah 400 sekian miliar yang dibilang belum dibayar. Karena sesuai dengan IPPK yang terbit. Padahal tidak pernah diaudit ke lapangan. Luasan yang dia buka itu tidak sejumlah
yang ada di rencana awal. Cuma karena mungkin dia nggak tahu proses hitungannya, dianggap bahwa dia menggelapkan PNBP dan menjadi tersangka di tersangka di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Mungkin itu yang ditanyakan tadi. Mudah-mudahan saya nggak keliru, tapi kalau saya lihat pertanyaannya identik dengan yang ditanyakan tadi, itu soal PNBP kehutanan. Apakah bukaan lahan yang dihitung atau IPPKH luasan yang diberikan? Karena di PNBP Minerba juga ada dua itu, ada PNBP produksi, ada PNBP untuk iuran tetap. Jumlah luasan IUP yang diberikan dikali sekian rupiah, ada hitungannya. Nah, kalau di PNBP Minerba hitungannya itu tidak terlalu tinggi, tapi kalau iuran di kehutanan itu lumayan tinggi. Ada dana reboisasi, ada dana kayu yang ditebang, itu macam-macam. Itu juga nggak pernah disosialisasikan loh sama kami penambang. Seperti apa hitung-hitungan realnya PNBP kehutanan itu, khususnya IUP yang berada di kawasan hutan. Sementara Vale yang tidak pernah menambang 11.000 hektar yang diberikan. Di mana keadilan di sini sebenarnya? Ya, saya juga ingin berdiskusi dengan kehutanan, khususnya PNBP kehutanan. Tolonglah jangan diperlakukan nggak adil pengusaha lokal itu. Tapi kalau kontrak karya yang dari luar negeri diberikan IPPKH, kuota kolaka itu minus 5.000 hektar, ya, minus 5.000 hektar. Tapi yang ngambil siapa? PT Vale. PT Vale nggak pernah menambang. Sudah 52 tahun di Kolaka nggak pernah menambang. Sampai detik ini. Tidak pernah buat RKB, tapi nggak dicabut IUP-nya. Lucu. Menurut saya. Itu hal yang lucu. Kalau kita pengusaha lokal, sedikit kesalahan dicabut IUP. Nah, saya nggak membela pengusaha ini ya. Karena tidak mau RKB. Tapi tidak fair. Tidak ada keadilan. Contoh ya, yang di samping saya namanya Dharma Bumi Kendari. Itu tidak membuat RKB saja dicabut IUP-nya. Tapi PT Vale yang 52 tahun ada di Kolaka nggak pernah bayar KDP, nggak dicabut IUP-nya. Nah ini nggak fair gitu. Begitu juga pembayaran PNBP kehutanan ini. Ya, tolong clear lah kepada kami berapa nilainya. Begitu juga pajak-pajak terkait IUP OP ini berapa. Itu tidak clear. Dan potensi kami tersangka di kemudian hari. Seperti teman-teman kami yang sebelumnya banyak yang tersangka gara-gara pajak dan PNBP kehutanan. Kalau PNBP Minerba, alhamdulillah Pak Tri baik hati, itu tidak mentersangkakan kami gitu. Walaupun utangnya banyak, kami mencicil bisalah. Kalau Minerba baik hati lah Minerba itu. Tapi kalau kehutanan enggak Pak. Mohon maaf ya. Sudah ada contoh yang tersangka gara-gara IPPKH kehutanannya tidak dibayar seluas 5.000 hektar, padahal yang dibuka belum 5.000 hektar. Itulah. Ini tidak fair gitu. Tolong diperlakukan sama antara pengusaha yang dari Amerika Latin itu dengan pengusaha yang asli Indonesia. Diperlakukan sama. Soal pajak misalnya ya. Pengusaha-pengusaha dari luar itu dapat tax holiday. Tax holiday Pak 13%. Gratis masuk di kawasan industri. Loh, kami 11% PPN dikenakan. Kok nggak adil toh? Kalau memang nggak dikenakan pajak mereka datang investasi, ya selama mereka nggak bayar pajak jangan juga dikenakan kami. Atau dibagi dua lah minimal seperti Pak Sekjen, Ibu Sekjen Abni bilang tadi, kami $5,5, dia 5,5%, dia 5,5%. Pajak 11% PPN, dia 5,5%, kami 5,5%. Itu baru adil. Karena banyak kan pengusaha lokal itu ada di tambang, di IUP. Smelter banyak di IUP. Izin usaha industri. Itu Mas. Jadi tolong mengenai pajak dan PNBP kehutanan ini, menurut saya di seminar ini belum clear nih. Kita perlu menindaklanjuti untuk bertemu dengan PNBP di kehutanan dan pajak di pajak di Direktorat Jenderal Pajak.
Kalau PNBP Minerba, menurut saya itu sudah cukup clear. Karena saya sudah pernah mengalami temuan di PT saya. Saya harus membayar sejumlah yang temuan BPK. Nah, gitu. Tidak mengikuti temuan BPKP, temuan BPKP. Karena yang diambil oleh Minerba yang temuan yang tinggi. Apa namanya? Ya mungkin kalau temuan tinggi menguntungkan negara dan tapi walaupun itu sebenarnya aturan itu sebenarnya nggak pas ya, tapi ya kita ikutilah karena apa namanya harga jual dikali 5% pada saat itu ya, bukan harga jual kali HPN. Kalau sekarang ini udah jelas PNBP royalti produksi itu 10% dikali harga patokan mineral. Nah, cuma masalahnya harga patokan mineral ini kami tidak terima sejumlah itu. Tapi di bawah itu, contohnya tadi, kalau 60 kami hanya terima 42 loh, bukan 60. Tapi kita dikenai PPN 10%. Nah, siapa yang bayar selisihnya ini? Penambang yang menanggung resiko, menanggung pajak 10% kali $60, padahal yang kami terima hanya $42. Gitu, kira-kira. Nah, itu tambahan dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat masukan saya ini. Baik, terima kasih Pak Dr. Sutomo. Ini banyak yang minta difasilitasi kepada pajak ini. Silakan sebelumnya saya persilakan kepada Pak Dr. Lukman Melanuang selaku Direktur INPIS untuk berikan tanggapan. Ini Pak, banyak yang minta difasilitasi karena memang pada hari ini dari Dirjen Pajak belum bisa bergabung dengan kita gitu Pak. Oke. Baik, Pak Moderator, terima kasih. Juga masukan dari Pak Dr. Sutomo terkait dengan pajak untuk Minerba ini, yang PIC-nya itu ada di Ditjen Pajak, kami siap fasilitasi Serikat Mineral Nusantara dan APNI. Mungkin perlu ada workshop khusus ini, kalau audiensi kan mungkin terbatas. Kalau ada workshop khusus yang diadakan oleh Ditjen Pajak kepada seluruh pengusaha, ya pasti pengusaha-pengusaha saya kira akan lebih senang dan lebih jelas gitu ketika nanti diadakan workshop khusus. Nah, kita juga bertanya-tanya apakah tidak cukup Ditjen Pajak ini melakukan sosialisasi kepada seluruh dunia usaha pertambangan, sehingga masih banyak pelaku usaha pertambangan ini yang tidak clear dengan urusan pajak ini. Kemudian untuk PNBP di KLHK, ya sama saja saya kira nanti kita bisa fasilitasi oleh INPIS kepada sahabat-sahabat baik Serikat Mineral Indonesia maupun di APNI untuk kita tindak lanjuti hasil seminar kita ini agar lebih transparan, lebih clear gitu. Juga tadi dari Pak Nana menyampaikan bahwa karena perusahaan sudah banyak mengeluarkan pajak dan PNBP, itu pemerintah daerah juga harus jelas, harus transparan kemana anggaran pendapatan yang sudah diterima dari Minerba itu digunakan. Jangan digunakan untuk belanja konsumtif gitu. Belanja konsumtif itu beli mobil baru gitu kan. Ya kemudian rumahnya harus mewah gitu. Perjalanan dinasnya harus sering-sering keluar kota umpamanya gitu. Kalau dibelanjakan ke sektor produktif seperti memperbaiki infrastruktur transportasi, kemudian menyiapkan pembangkit listrik, distribusi dan transmisi, menyiapkan sarana irigasi, bendungan, ya kemudian sarana telekomunikasi, itu mungkin jauh lebih bermanfaat gitu. Sehingga pertambangan, ketika kita datang ke daerah yang kaya dengan tambang, kita tidak menemukan di sekitarnya itu masyarakat miskin. Nah ini yang disebut dengan fenomena resource curse sesungguhnya. Fenomena kutukan sumber daya alam gitu. Kaya dengan sumber daya alam, mineral dan batu bara, tetapi masyarakatnya banyak yang tertinggal, miskin, banyak pengangguran, dan banyak kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Saya kira itu Pak Sunarto, tanggapan dari kami. Soalnya nanti akan kita fasilitasi permintaan dari Pak Sutomo. Baik, terima kasih ya, Pak Dr. Mungkin tambahan dikit Pak Lukman, berkenan, memang APNI sudah agendakan di pertengahan bulan Juli, kami akan melakukan kegiatan workshop. Kami sudah menyusun semua
dan akan secara fisik workshop mungkin 2 hari langsung. Nanti pesertanya diwajibkan suruh bawa laptop dan segala aksesorisnya sebagai murid, gitu kan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Minerba juga. Kami sudah bersurat juga ke Minerba dan Pak Dirjen sangat amat mendukung. Bagaimana bukan sosialisasi, workshop gitu. Sosialisasi nggak penting, cukup baca PP-nya selesai gitu kan. Tapi pelaksanaannya seperti apa, caranya gimana, sehingga tidak membebankan di akhir gitu ya. Nah, nanti berkenan Pak Lukman mungkin dari INPIS juga bisa ikut mendukung kegiatan ini. Dan ini kan di perusahaan pertambangan nggak terlepas, bukan hanya nikel ya, tapi di beberapa mineral lain, apalagi mineral-mineral pendukung untuk program baterai ya. Nah, jadi itu di minggu kedua di bulan Juli, karena saya menyesuaikan jadwal ketua umum kita yang super padat amat luar biasa. Kita juga mengundang bukan hanya dari Dirjen Pajak, dari Direktorat Minerba, dari Dirjen dari Kehutanan KLHK, bahkan kami juga mengundang dari pimpinan daerah. Ya, itu surat juga sudah mulai berjalan. Kita physically, Pak Lukman, fisik ya, bukan hibrid, bukan online, fisik. Nanti ya di salah satu hotel di Jakarta. Nah, itu 1 bulan sebelumnya sudah kita sampaikan untuk membuka pendaftarannya. Dan ini bukan untuk umum, khusus perusahaan pertambangan. Jadi IUP wajib mengirimkan masing-masing perusahaan mereka yang secara mereka ahli di perpajakan dan PNBP dan cara pengisian MOMS yang benar, bukan yang baik gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini terrealisasi dan kita minta dukungan juga dari teman-teman semua, dari INPIS juga, mungkin dari Pak Lukman juga, sehingga acara ini betul-betul bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi untuk negara adidaya, masyarakat sejahtera, pengusaha ikut serta kaya raya. Dah, itu aja sesuai tagline-nya APMI. Sekali lagi makasih buat informasinya semua ya. Baik, terima kasih Bu Medi. Selamat sore, baik. Baik, terima kasih Bu Medi, terima kasih juga Pak Dr. Lukman. Tadi silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang masih mau bertanya terkait dengan diskusi kita pada sore hari ini. Saya buka lagi. Saya mau usul sedikit. Oh ya, Pak Joko lagi di pesawat ini. Silakan Pak Joko. Pak Joko. Wah, jangan lagi di pesawat ini. Kalau Pak Joko itu terkenal NPWP itu, nek pingin wani piro. Makasih Pak Joko. Iya, begini Pak Lukman, sebaiknya semua menyiapkan masalah yang sudah terlihat. Sehingga pada waktu nanti ada workshop, itu sudah jelas kita mau apa, mau merubah undang-undang atau mau merubah permen. Karena kalau merubah undang-undang, itu tugasnya Pak Lukman sebagai mantan staf ahli kan. Ya. Kalau permen kita bisa ada kongko-kongko sambil minum kopi lah. Kan. Tingkat kesukarannya lebih. Tapi saya mengusulkan, terutama kepada Ibu Sekjen, kumpulkan semua masalah sehingga kita lebih terarah. Terima kasih. Baik. Saya terbang dulu. Sudah mau dimatikan, disuruh matikan. Ya, ya. Ya, terima kasih Pak Joko. Makasih Pak Joko. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang masih mau bertanya. Saya persilakan buka lagi sesi tanya jawab. Baik, silakan. Cukup kayaknya Mas Narto. Oke, baik, karena sudah tidak ada yang bertanya, ini yang paling banyak permasalahan tadi ini di bidang pajak ini, harusnya dari pajak ini bisa datang sehingga diskusi kita bisa lebih dalam dan lebih seru. Baik, terima kasih. Demikianlah acara webinar kita pada siang sampai sore hari ini. Ketua DPR dari Sultra masuk mau bertanya katanya itu. Oh ya, ada Ketua DPR. Ketua DPRD Sultra, silakan. Baik, Pak siapa namanya Pak Tomo? Pak Abdurrahman Saleh. Baik, silakan diundang Pak Mas Narto, Pak Abdurrahman Saleh. Baik, silakan Pak Abdurrahman Saleh. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih monitor. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi mengamati dari tadi. Yang menjadi prinsip sebenarnya atau akurasi yang diharapkan oleh rakyat, terutama di Sulawesi Tenggara, pajak-pajak yang sangat tinggi ini memang harus kita lakukan segera
mungkin progresifnya harus kita tuntaskan. Tetapi satu kata kuncinya, rakyat Sulawesi Tenggara dapat apa misalnya ketika turun itu. Dan itu harus ada. Orang di mana? Dan harus memang ada konkret dari beberapa hal yang kita harapkan di Sulawesi Tenggara. Karena jangan hanya nilai nominalnya saja yang begitu tinggi, fantastis, tetapi pemberdayaan dan harapan masyarakat itu jauh asap daripada panggang. Saya pantau betul ini pelaku-pelaku yang ada, dan kawan-kawan saya semua ini dalam tanda kutip, ini memang merasakan getiran tingginya angka pajak ini. Tapi juga jangan hanya kita mengeluh terhadap angka tingginya pajak, tapi bagaimana implementasi terhadap rakyat yang akan merasakan menikmati, terutama di area-area tambang. Saya sudah geli nih, tanya aja Medi itu geli itu untuk membicarakan hal ini dengan kenaikan-kenaikan yang ada. Saya harap ini harus ada solusi konkret gitu. Saya sudah kemarin beberapa hal dari pajak-pajak yang ada. Saya nggak terlalu merasa bangga dengan 18.000 tenaga kerja kita yang diterima dengan hanya mengandalkan UMR saja yang 2,2 juta itu, tapi tidak melakukan transfer skill yang kita harapkan untuk bisa mewadahi dan menikmati oleh rakyat Sulawesi Tenggara. Ini saya ungkapkan karena saya calon gubernur, saya berharap betul-betul petambang itu bekerja dengan baik, rakyat menikmati, asosiasi bisa melindungi dengan komprehensif yang ada. Kan sudah Pak Ketua DPR, sudah kan asosiasi sudah bergerak. Jadi saya mengharapkan, ntar Mer, tenang aja, ini bukan Jadi saya berharap itu betul-betul memang harus ada dirasakan oleh masyarakat. Nah, kalau ada misalnya begitu, ya saya akan suarakan juga di Asosiasi DPRD Provinsi Indonesia. Saya akan sampaikan beberapa hal. Jadi di sini kita tidak harus membicarakan seharusnya, tapi juga harus membicarakan sebaiknya. Konkret untuk betul-betul kita rasakan demikian Pak. Sehingga rakyat Sultra itu dengan adanya pertemuan ini memang dari tadi saya kejar ini untuk saya bisa ikut. Ini saya baru detik terakhir baru dikirimkan ini Zoom-nya. Saya berharap betul bahwa memang satu perbuatan daripada lebih baik daripada 1000 nasihat untuk kesejahteraan rakyat. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gub. Terima kasih. Terkait dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Pajak tinggi, tapi bagaimana masyarakat apakah maksimal merasakan dari pungutan pajak itu gitu kan. Ternyata di lapangan masih banyak yang impact-nya belum sesuai dengan harapan, belum sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin terkait dengan ini, apakah ada komentar dari Pak Akbar Susamto? Silakan Pak. Secara umum aja Pak. Saya sangat setuju sih dengan semangat yang terakhir sudah disampaikan dua. Saya kira sangat bagus. Saya termasuk tadi keluhan terhadap desain pajak yang macam-macam itu saya kira saya sehati lah dengan Bapak juga. Kalau dalam hal seperti itu saya setuju. Gitu. Okay. Baik, siap. Terima kasih. Sukses Pak Gubernur. Ada yang siap Pak. Ada yang bertanya lewat kolom chat. Ini terkait dengan pajak juga. Izin bertanya, pengusaha bayar pajak namun ada kendala warga yang komplain masalah lingkungan. Ini terkait lingkungan. Apakah PTSP atau BLH wajib mengakomodir lingkungan tanpa mempertimbangkan pajak? Ini lagi-lagi. Izin Pak Sunarto, ini ada yang mau bertanya langsung ke Pak Ketua DPRD pelaku usaha tambang nikel. Beliau juga cukup besar dan kebetulan sahabat baiknya Pak calon gubernur. Pengen bertanya langsung ke Pak Ketua DPRD. Silakan Pak. Ya jadi katanya Pak Ketua DPRD nanti di WA langsung, katanya malu di forum. Baik, biar secara langsung aja nanti Bu ya. Baik, terima kasih Bu Medi. Beliau telepon langsung katanya dengan Pak calon gubernur ini. Baik, terima kasih Bu Medi dan Pak Ketua DPRD. Semoga lancar dan sukses. Baik, terima kasih. Demikianlah acara diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih kepada pemateri. Sebelum saya tutup, saya persilakan kepada para pemateri untuk memberikan closing statement. Pertama, saya persilakan kepada Bapak Akbar Susamto untuk memberikan closing statement 2-3 menit. Silakan Pak. Terima kasih Pak Sunarto. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lukman Malanuang dan kawan-kawan di sini semuanya di INPIS. Senang sekali saya bisa hadir di sini dan saya mencoba untuk berada pada posisi yang netral gitu untuk melihat ini dari sisi yang terbaik gitu bagi kepentingan masyarakat, begitu bahwa bahwa ya ini kita perlu banyak penyempurnaan gitu ya. Tapi saya merasa kebijakan sekarang arahnya udah benar tapi harus terus didorong supaya kemudian tadi bahwa apa yang udah benar itu kan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan yang real di masyarakat juga. Saya setuju sekali dengan itu gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Akbar.
Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Tri Winarno untuk memberikan closing statement 2-3 menit. Silakan Pak Dr. Tri. Ya, terima kasih Pak. Balik ke paparan saya tadi di awal bahwa sebetulnya apa yang diharapkan dari industri pertambangan ini adalah bisa memberikan manfaat bagi baik itu pemerintah maupun bagi pengusaha itu sendiri. Jadi tidak mungkin pemerintah secara sepihak akan menarik semuanya tanpa memberikan keuntungan kepada pengusaha, dan itu tidak akan menimbulkan multiplier effect bagi masyarakat. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Tri. Selanjutnya Bapak Dr. Sutomo, silakan memberikan closing statement Pak. Kata penutup 2-3 menit. Proses pemungutan pajak maupun output dan dampaknya itu harus jelas. Dirasakan oleh khususnya kami pelaku tambang ingin clear proses bagaimana pajak itu ditarik, seperti apa output yang dihasilkan oleh pajak itu maupun PNBP itu, dan juga dampak kepada NKRI maupun khususnya Sulawesi Tenggara ya tempat kami, maupun Sulawesi Tengah. Karena disitulah khususnya tambang nikel ya. Nah, tadi Pak Ketua udah memaparkan bahwa tempatnya tambang ini belum merasakan dampak yang signifikan. Dan yang terakhir, saya ingin seminar ini bukan hanya sekedar kita dan tidak tersampaikan kepada pengambil keputusan, dalam hal ini Dirjen Pajak, kemudian Direktur Penerimaan PNBP yang ada di Kehutanan, agar bisa menjelaskan proses pemungutan pajak itu secara clear dan clean. Kami taat pajak, kami taat PNBP, sepanjang itu jelas proses dan apa yang apa output dan outcome dari pajak maupun PNBP yang kami berikan kepada negara. Dan juga kami harapkan ke masyarakat itu clear dan clean sehingga tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Pak Dr. Sutomo selaku Ketua Umum Serikat Mineral Indonesia. Selanjutnya terakhir perwakilan dari APNI, saya persilakan kepada Ibu Meidi Catherine, apakah masih bergabung? Silakan Bu Meidi. Ya, Bu Meidi sepertinya halo Bu Medi, ya Bu Medi sepertinya sudah off ya. Baik, terima kasih. Terakhir kepada Bapak Dr. Lukman Melanwan selaku Direktur Intis untuk memberikan statement penutup Pak, closing statement. Silakan Pak Dr. Lukman. Ya, terima kasih Mas Narto. Tadi kita sudah mendapatkan pencerahan dari Bapak Ibu narasumber, ternyata memang masih banyak masalah yang terkait dengan pajak ini, terutama transparansi dan akuntabilitas dari pajak maupun PNBP yang diterima oleh negara. Tadi dipertanyakan itu digunakan untuk apa gitu. Terutama dikembalikan lagi kepada masyarakat sekitar atau daerah setempat, sehingga keberadaan dari pertambangan mineral dan batu bara ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat maupun untuk pembangunan wilayah. Itu yang paling penting gitu. Nah, itu yang tadi dipertanyakan oleh para narasumber yang belum jelas manfaatnya maupun oleh Ketua DPR kepada masyarakat. Nanti tiba-tiba kita kaget sumber daya mineral kita habis, tetapi daerah kita tidak berkembang gitu, yang kita khawatirkan. Masih untung tidak berkembang, tapi tiba-tiba menjadi provinsi hantu atau kabupaten hantu, tiba-tiba sepi karena tidak ada lagi aktivitas di daerah. Ini juga yang sangat memprihatinkan kita. Nah, bagaimana pertambangan ini ketika kita sekarang punya tambang yang umurnya pendek ya, harus, kata kuncinya saya kira harus bertransformasi gitu. Bertransformasi ke sumber daya terbarukan maupun ke sektor-sektor strategis yang bisa menjadi jaminan pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Itu paling penting gitu. Karena mineral ini kan nggak punya kemampuan melakukan regenerasi secara biologis.
ya dia sifatnya unrenewable resources ya, tidak terbarukan gitu, tidak seperti pertanian, peternakan dan perikanan gitu. Nah, inilah yang saya kira harus perlu prinsip kehati-hatian ketika kita melakukan tahap eksploitasi maupun produksi. Ketika kita punya uang banyak, uang ini kita gunakan untuk apa, itu paling penting gitu penggunaannya. Nah, saya bermimpi Pak Dr. Sutomo bagaimana Sultra ini bisa lahir banyak doktor dan profesor gitu kan, untuk mengganti SDA nikel yang nanti akan hilang gitu. Karena banyak juga daerah-daerah yang dia berkembang nggak punya sumber daya alam, tapi karena punya sumber daya manusia yang unggul bisa menyelamatkan atau memajukan daerahnya gitu. Saya kira itu poin saya, Pak Sunarto. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.